energi mindfulness tadi membuat saya menjadi jernih, menjadi lebih tahu sumber kemarahan saya. Jadi mindful itu bisa dipraktekkan di semua aktivitas. Coba sekarang. Oke. Hey, halo, selamat pagi bro. Pagi Om. Gimana kabarnya Om? Baik, terima kasih nih sudah datang. Nanti kebetulan Om lagi ada undang teman Om, nanti kita bisa diskusi bareng. Oke. Silakan minum dulu nih. Oke, iya. Mau yang mana? Berwarna atau yang Aduh. putih? Yang putih dulu kan? Yang putih, silakan. Pagi-pagi, Iya. minumnya sehat-sehat. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan kan? Wah. Nah, sorry Om. Hati-hati. Jadi agak buru-buru nih. Nah, itu dia. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Nah, kamu nggak boleh terburu-buru. Nanti manfaatnya seperti apa? Kita tunggu kedatangan temannya Om. Oke. By the way, kamu bawa apa itu? Aku bawa saksofon Om. Jadi Oke. kebetulan aku bisa main saksofon dikit-dikit lah. Nanti boleh ya kita Boleh. berikan sedikit Nanti ya. kita coba. Nah, Oke. kita lagi tunggu di sebentar lagi. Mungkin datang dia. Oke ya. Udah datang nih tamu kita. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Ya, Silakan. Oke. Iya. Ini sahabat muda saya. Wah, Rian Pramudika. Nah, dia baru datang minum buru-buru sampai tersedak. Nah, mungkin nanti Bro Wandi ya. Ini saya perkenalkan dulu, ini Bro Wandi Guna, seorang praktisi. Ya, ini praktisi apa? Nanti beliau sendiri yang jabarkan. Baik. Silakan, Bro Wandi. Kalau terburu-buru ada manfaatnya kan? oh gitu. Oh, jadi tadi minumnya buru-buru ya? Iya. Agak keselak tadi Ya. dikit. Ya, gitulah. Terkadang kita itu pengen sesuatu terburu-buru, tapi kita jarang mengamati prosesnya. Ternyata yang indah tuh ketika kita menikmati prosesnya. Jadi kalau kita minum ya, kita nikmati, oh ada rasanya air ini, wah enak gitu. Jadi di tenggorokan tuh terasa enak, terasa lega gitu. Jadi nah itu kita kalau kita sudah menikmati itu, kita aware gitu ya. Nah kalau bahasa ngetren sekarang orang-orang itu mindful. Mindful. Jadi kalau kita Oke. minumnya dengan mindful, kita bisa merasakan. Nah, itu dia. Itu istilah yang lagi ngetop sekarang tuh, mindful. Ada yang mindfulness ya. Mindfulness. Mindful itu artinya mindful. Pikiran kita penuh ya. Oh enggak, Banyak pikiran. banyak pikiran. Apalagi dengan kondisi sekarang Iya. ya, pikiran terlalu banyak. Nah, Mindful. Ya, jadi kalau kita mau misah ini, mindful berarti pikiran yang penuh. Tapi mindful ini jadi menyadari sesuatu yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita aware, kita sadar. Jadi ketika kita menyadari itulah proses kehadiran kita ada di situ. Nah itu yang keren tuh. kita juga sadar terus. Kalau kita nggak sadar, kita nabrak-nabrak tuh. Nah gitu tuh. Jadi apalagi kalau kita sudah pikiran kemana-mana gitu ya. Jadi pikiran kemana-mana, akhirnya apa yang kita lakukan itu nggak tahu. Tadi saya ngapain ya? Nah saya sering tuh kadang lupa tuh. Jadi kalau saya pengen ngambil sesuatu, tapi saya tuh mungkin lagi main HP atau lagi mikirin apa. Tiba-tiba saya lupa. Waduh saya tadi mau ngambil apa ya? Nah itu. Iya, tuh. sering banget. Nah Ya. jadi kita nggak mindful. Jadi kita aware gitu. Seperti itu. Nah, Bro, kalau misalkan kita suka keluar rumah, kemudian kita berpikir, oh udah pintunya sudah dikunci atau belum nih? Nah, itu artinya nggak mindful loh. Iya, kadang kayak gitu ya. Seperti itu ya. Kadang Oke, seperti itu. oke. Jadi kalau lawannya apa ya? Forgetfulness ya. Oh, Jadi Mindfulness. Lupa. lupa. Ya, banyak Bukan yang lupa pikun ya. Bukan pikun, wah, bukan. ini dia. Nah tadi Kalau pikun dibilangnya tua. juga sering tadi barusan aku kesini juga pas masuk ke dalam, iya udah dikunci belum ya mobilnya. Nah, Jadi kayak ya, segitu, ya. sering banget lupa Sering sih. banget Iya. ya. Apakah itu sama dengan was-was? Was-was.
Was-was tuh lebih ke Lebih ke worry ya, takut ya. Mobil lupa dikunci tuh was-was, periksa ulang gitu. Ya, nah itu tuh. Jadi kita kayak kehilangan momen. Nah, begitu tuh kalau kita kehilangan momen yang harus kita sadari, yang kita nikmatin gitu ya. Jadi kayak kita muncul khawatir kayak waduh, apalagi kalau sudah gelisah gitu ya. Tadi saya sudah belum ya? Saya sudah belum ya? Jadi kayak kita coba kalau kita menyadari setiap momen gitu ya, nikmatin setiap momen, enak rasanya gitu. Itu bisa dilakukan dalam setiap kegiatan. Bisa. Nah, bisa kita contohkan kan nih dengan minum nih. Boleh. Kebetulan kan baru datang. Kamu harus juga ya. Iya, kita suguhin minum dulu. Sebentar ya. Nah, ini kebetulan teh ini baru selesai dipanaskan. Silakan. Makasih. Ini langsung kita minum atau bagaimana nih kita menyadarinya? Terima kasih. Gimana nih? Ada caranya? Cara tertentu? Jadi orang berpikir gitu ya. Jadi ketika minum gitu, terkadang kita tidak tahu apa yang sedang kita minum. Kita makan nih, tapi kita nggak tahu apa yang sedang kita makan. Nah, terkadang seperti itu. Nah, jadi kita juga bisa menikmati minum. Nah, kalau kita sudah berbicara itu, kita akan masuk ke dalam sebuah kalau orang berbicara mindful itu pasti berhubungan dengan spiritual. Nah, itu tuh. Jadi kadang kan anak-anak muda gitu ya, spiritual apa sih? Agak jauh rasanya gitu ya. Spiritual urusan orang-orang tua gitu ya. Tapi salah. Justru yang sering banyak masalah itu anak-anak muda sekarang. Nah, justru itu kita bisa hadir ya. Nah, ada salah satu praktek gitu ya. Praktek itu mindful drinking. Jadi kita bisa mindful dengan minum. Nah, kalau kita lagi minum, coba kita lagi galau gitu ya, tapi saya butuh tenang nih. Jadi kita ambil satu posisi, duduk gitu ya, senyaman mungkin. Lalu kita harus duduk tegak nggak juga, tapi yang paling penting adalah kita tahu nih kita sedang minum. Jadi nggak mikirin apa-apa, mikirin utang mungkin ya. Nggak. Minum aja. Tapi kita hanya tahu, jadi berikan waktu kita di sini gitu ya. Kita sedang minum teh. Jadi kita ambil. Jadi pertama itu kita melalui kesadaran kulit kita nih, tahu nih berarti panas. Nah, jadi kalau panas, tahu berarti kalau kita panas minumnya pelan-pelan. Jadi kita pegang dulu. Rasakan dulu panasnya, hangat. Lalu kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Pertama kita tahu, oh ini teh, tahu ya. Teh, kopi jadi tahu, oh ini teh. Jadi tahu dulu ini teh, rasanya agak-agak pahit dikit. Agak pahit dikit, terus tenggorokan rasa segar. Ini kalau terlalu panas boleh tiup. Boleh tiup. Boleh tiup. Boleh tiup. Kita indera penciuman nih. Nah, kita bisa menggunakan apa aja? Indera penciuman kita, indera kulit kita, indera pengecap kita bisa. Jadi kita aware, mindful di semua kegiatan. Jadi kita misal wanginya Nah, ini wangi teh nih, biasa yang tidak pernah kita sadari nih. Biasa langsung minum langsung aja. Minum. Hanya untuk aromanya terkadang hanya melalui lidah biasanya. Betul sekali. Lebih nikmat nih. Lebih nikmat. Jadi merasa sayang menghabiskan air teh ini. Jadi kita kayak, saya sedang minum teh. Tapi kadang-kala pada saat saya duduk hening gitu, saya jadi malah berpikir, ini teh yang saya minum nih dari mana gitu. Wah, hebat sekali orang bikin teh nih, terasa enak gitu. Nah, setelah saya karena mungkin dengan ketenangan kita gitu ya, keheningan kita, saya bisa tahu gitu ya, ternyata teh yang saya minum ini hasil kerja keras petani teh. Gitu. Jadi bukan pabrik nih. Bukan pabrik juga. Pabrik juga. Nah, kita harus tahu nih. Jadi kita malah muncul syukur kita.
Syukur kita aware, ada banyak yang terlibat dengan segelas teh ini. Oke. Nah, tidak hanya itu tuh, saya bisa melihat alam semesta di situ. Wah, itu dalam tuh. Wah, itu nanti ya. Kok bisa di dalam teh ada alam semesta gitu. Oh, benar juga ya. Air ini juga alam semesta kan ya. Betul. Dan daun tehnya juga ada campuran dari tanah, tumbuhan, itu alam betul semesta. sekali. Nah, itu yang kalau kita terkadang tidak sadari. Nah, boleh, Rian tadi kan kalau yang ada yang mau ditanyakan, nah tentang yang terburu-buru tadi atau kira-kira ada manfaatnya seperti apa, terutama untuk sahabat muda kita ini. Ya. Karena saya pun juga artinya kan kalau tadi Bro Wandi sampaikan yang berpikir spiritual bukan yang muda, tapi saya merasa masih muda sudah berpikir spiritual. Wah, keren. Ya, jadi paling kan aku juga baru tahu mindfulness nih sekarang nih baru tahu lebih dalamnya. Jadi mungkin tadi setelah kita praktek buat minum teh itu selain manfaat-manfaat yang tadi Pak Wandi udah sebutin, itu ada manfaat apa lagi sih yang bisa kita dapat dari praktek mindfulness itu sendiri? Oh, ini anak muda yang bertanya. Kalau ada anak muda bertanya tentang sesuatu yang terjadi dalam masalah sendiri, itu bagus. Nah, karena terkadang kita anak muda punya masalah keluar gitu, cari penyembuhan di luar. Ya, keliling-keliling. Keliling-keliling gitu ya. Kalau dengan praktek ini manfaatnya adalah kita lebih hening, pikiran kita lebih tenang. Ketika pikiran kita tenang dan kondisi kita hening, kita jadi tahu masalah kita. Masalah saya dari mana nih? Nah, karena ketidaktenangan kita, ketidakheningan kita, akhirnya kita malah mencari sesuatu di luar sehingga masalah tidak bisa terselesaikan. Gitu ya, malah takutnya tambah masalah. Seperti itu. Jadi lebih kepada kembali ke diri. Nah, itu tuh kembali ke diri kita sendiri, lebih ke menghargai tubuh. Nah, jadi mindfulness itu mengajari kita untuk kembali ke diri kita, kembali ke tubuh kita. Jadi apa nih problem dalam tubuh saya? Apa nih problem dalam perasaan saya, pikiran saya? Nah, lebih ke situ. Iya, jadi kayak emang aku juga terkadang kalau misalkan emang lagi ada masalah, jadinya bukannya agak mikir gimana caranya kita nyelesain masalah itu, tapi kita lebih milih buat kayak aku keluar keliling-keliling, nyari kesenangan di luar. Tapi ketika emang balik lagi sampai ke rumah, ya masalah itu tetap aja nggak terselesaikan, itu malah jadi makin kepikiran gitu. Ya, betul sekali. Wah, ini yang namanya sering healing nih. Lagi ngetop itu. Nah, itu gimana tuh? Lagi ngetop ya? Benar itu solusinya? Iya tuh. Orang-orang keluar healing gitu ya. Mau ke Bali healing. Wah, lagi foto-foto healing gitu ya. Padahal healing sendiri itu proses penyembuhan. Karena kata healing lebih dekat dengan luka batin. Lebih ke luka batin. Kalau kita bosan, suntuk di kerjaan, stres, mau healing nih ke Bali. Ya kalau kantongnya tebal ya. Kalau geseknya kredit, nah pulang-pulang stres lagi, tagihan banyak nih. Memindahkan masalah yang di depan ke belakang. Betul. Bukannya healing malah tambah masalah. Nah, ini di sini terkadang yaitu kita orang Indonesia tuh ya itulah budaya kita. Jadi ada sesuatu yang populer itu diviralkan, itu menjadi bahasa. Nah, healing itu lebih dekat dengan luka batin. Jadi healing itu adalah sebuah proses penyembuhan luka batin. Nah, kalau sudah proses penyembuhan luka batin, berarti kita harus tahu dulu masalah dalam diri kita. Gitu ya. Jadi, kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa saya bisa begini? Maka mindful itu mengajarkan kita untuk kembali. Jadi back to home, kembali ke rumah kita ini, badan kita. Karena di badan kita ini ada tidak hanya fisik, tapi ada bentuk pikiran kita, ada perasaan kita nih, persepsi kita nih. Nah, ini yang kadang bikin kita membuat kita bisa menderita lah, kalau bahasa umumnya menderita, luka batin. Ya, jadi luka batin itu bisa disembuhkan melalui proses healing itu. Nah, prosesnya adalah dengan belajar mindfulness, belajar meditasi. Tapi ini yang menjadi unik.
kata meditasi itu malah ditakutkan anak muda kita. Kenapa gitu ya? Nah, mungkin kita tanya dulu. Nah, itu tuh. Kenapa bisa Kalau mendengar kata meditasi, kira-kira gambarannya apa itu? Mungkin yang kenapa jadi kayak ditakutin buat orang-orang yang seumuran aku ini karena yang kita tahu tuh meditasi ya seperti yang di wihara meditasi seperti biasa. Jadi Harus duduk ya, nggak nggak boleh bergerak ya. iya, mungkin itu yang jadi kenapa kayak anak-anak muda seumuran aku tuh kalau meditasi jadi agak Momok istilahnya. iya Menakutkan, mungkin bisa seperti itu gitu. Paling gitu. Ya betul, karena anak muda sekarang kan aktif ya dari segi pikirannya, tangannya, gadget gitu kan aktif tuh. Tiba-tiba disuruh mamanya meditasi 1 minggu, aduh Diam mereka lah, udah. keduluan. Nah itu, nah maka yang menjadi populer adalah sebenarnya di permainan kata-kata. Maka kalau di dalam, ya kita tahu sebagai seorang praktisi, orang pertapa, orang meditasi bilang. Kalau di bahasa Pali itu disebut dengan sati. Lalu dipopulerkan dengan kata mindfulness. Nah ini yang menjadi ikonnya gitu. Karena kata mindfulness. Padahal mindfulness itu sendiri adalah meditasi. Nah tapi yang menjadi menarik adalah kenapa mindfulness bisa dinikmati oleh anak-anak muda gitu ya. Bahkan secara umum mindfulness bisa menjadi daya tarik gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir. Jadi meditasi tidak hanya duduk diam gitu. Nonton YouTube juga bisa meditasi gitu. Kita minum tadi kan meditasi. Iya. Nah, cuman karena menjadi awareness kita di anak-anak kalangan kita ini meditasi itu duduk diam. Padahal meditasi itu kita bisa lakukan di segala aktivitas kita dari bangun pagi. Kita bangun pagi ketika kita pagi ini saya masih ada napas. Nah, menyadari napas itu meditasi. Itu mindful terhadap napas. Jadi mindful breathing. Jadi menyadari napas, kemudian kita juga sedang gosok gigi, menyadari kegiatan kita gosok gigi itu juga meditasi. Kita lagi jalan, makan, meditasi. Jadi mindful eating. Jadi menyadari aktivitas makan kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa kita tidak tahu apa yang kita makan? Karena kita sambil nonton gitu. Ya. Sambil nonton YouTube lagi makan, tiba-tiba keselak aja, mana air gitu. Kalau di istilah IT itu ada yang namanya multitasking. Nah, itu tuh. Parallel proses. Apakah itu artinya tidak sejalan dengan mindfulness tuh? Ada beberapa kegiatan yang memang apalagi cowok ya, katanya cowok lebih minim ya. Untuk kegiatan multinya gitu, fokus gitu kan. Iya. Nah, terkadang kan kayak kita lagi makan ngerjain ini, tapi kan di dalam proses healing itu yang seperti saya bilang tadi, proses penyembuhan itu ketika kita punya luka batin, kita untuk proses healingnya itu yang kita harus lakukan. Gitu. Apalagi kita lagi sedang ngomong nih. Nah, ada yang namanya kita harus menyadari, melatih. Kita dengerin aja kita udah meditasi. Kita dengerin orang ngomong gitu. Dengan perhatian penuh Dengan perhatian penuh. Dengan perhatian penuh kita melatih itu, akhirnya kita bisa memiliki kapasitas, kemampuan untuk dengerin gitu. Kan ada tuh kalau orang teman-teman lagi curhat gitu ya, udah ngoceh-ngoceh gitu ya. Kan kita seringnya kan kasih bumbu tuh. Bumbu ini tiba-tiba teman kita jadi meledak gitu. Iya. Nah, kita sebagai anak muda yang belajar mindfulness, belajar untuk ngedengerin. Setelah dengerin baru kita ngomongnya nggak nyakitin temen. Nah, itu juga lebih mengarah ke situ. Bisa dapat pengetahuan itu dari mana, Bro Wan? Misalnya kalau Bro Riannya mau latihan, apakah ada tempat khusus atau harus mengikuti apa? Nah, mungkin bisa diceritakan background Bro Wan. Betul. Karena ini bukan acara sesaat gitu ya. Karena ini proses latihan. Karena kita punya namanya energi itu perlu kita latih. Kita latih. Nah, jadi kalau kita di Indonesia itu seringkali kita mengadakan retret, khususnya retret remaja, retret pemuda, retret anak juga sering. Karena semua usia bisa ikut ya? Bisa ikut. Anak-anak mereka bisa meditasi loh, anak-anak itu. Meditasi menggambar.
meditasi makan gitu. Mereka bisa masuk ke situ. Apalagi anak-anak bisa mencuci piring dengan tenang gitu ya. Mereka belajar ke situ. Kemudian remaja juga kita ajarin mereka untuk dengerin temannya curhat. Lalu mereka belajar untuk menulis apa luka batinnya. Nah, itu kita ada retretnya. Nah, ada retretnya itu bisa karena kalau yang pemuda itu ada namanya wake up retreat. Itu khusus pemuda ya yang umur 35 ke bawah. Wah, berarti saya masih boleh ikut ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, itu retret pemuda, wake up retret itu kita setiap tahun kita ada. Biasanya kita cari tempat yang tenang ya, yang mendukung untuk ketenangan kita, keheningan kita itu di Amitayus. Itu di Bogor. Tapi tetap di Indonesia ya? Di Indonesia ada. Nah, kebetulan kita juga sering mengadakan retret. Di Indonesia ada. Gitu. Tertarik, Bro Rian? Tertarik? Iya sih, aku pengen coba rasain kayak praktek mindfulness itu secara langsung gitu. Jadi mungkin di sana kayaknya menarik buat aku coba ikut-ikutan retret kayak gitu buat ngelatih kayak yang selama ini aku kayak tadi mungkin minum terburu-buru, terus kayak nggak bisa fokus di satu hal gitu. Jadi mungkin dengan retret ini bisa ngebantu aku sih. Good gitu. Lagi kalau si Rian udah seorang seniman ya, seorang pemusik gitu ya, hobi musik gitu ya. Ini kebetulan lagi bawa saksofon nih. Gitu. Bisa ada petunjuk tertentu nggak? Gitu. Siapa tahu mainnya bisa lebih bagus. Ya. Mungkin mirip kayak Kenny G. Keren. Tapi boleh juga sih kita dengerin gitu ya. Iya. Dengerin Rian untuk main saksofonnya gitu ya. Apakah dengan main full atau tidak gitu? Nah, boleh. Apakah dia menyadari atau tidak gitu? Bisa, Rian. Boleh dikit aja. Cuman ya nggak terlalu jago gitu. Jadi bisa dikit-dikit aja. Oke. Boleh. Silakan. Bentar ya. Agak nervous ini diliatin om-om ini. Biasa aja, saya malah nggak bisa sama sekali. Siapa tahu ntar dengan mindful saya bisa main juga. Kita coba. Ini kita mainin satu lagu Buddhis yang cukup terkenal ya, Hadirkan Cinta, sedikit aja. Oke. Boleh, silakan. Jadi maaf agak grogi ya. Apa? Nanti kita tunggu kapan konsernya. Gimana? Mungkin Rian tadi emang agak masih kayak takut gitu mungkin. Jadi mungkin emang tadi note-nya emang agak sedikit yang kenapa itu bisa begitu? Kenapa? Mungkin itu tadi mungkin karena aku nggak fokus. Nggak fokus. Nah, apakah mindful itu jadi kita terlalu berhati-hati ya? Seperti tadi mungkin. Terlalu berhati-hati, jadinya ya itu malah mikirnya takut salah. Enggak juga. Mindful itu justru lebih membuat kita lebih rileks, lebih tenang gitu. Karena kita nggak ada pikiran grogi, takut tuh nggak ada. Tapi kita memang benar-benar, saya lagi megang saksofon nih, saya benar-benar hati saya di sini, saya di sini gitu. Nah itu tuh bisa. Jadi mindful itu bisa dipraktekkan di semua aktivitas. Jadi nanti kalau kayak tadi tuh rasa takut nih, grogi nih, karena belum siap nih. Nah jadi kalau misalnya relax dulu, mungkin bisa tarik napas panjang, masuk, napas keluar, tenang, relax dulu. Nah napas itu juga bisa membantu untuk tenang. Jadi misal sebelum tampil gitu ya, sebelum melakukan napas dulu.
napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Jadi tenang. Habis itu baru hadirkan gitu ya. Rian benar-benar di sini untuk main. Jadi benar-benar hadir. Jadi tangan saya juga menyadari ini gitu. Dengan sendirinya nanti kesadaran muncul tuh. Memorinya itu. Memori dalam arti hafal nih notnya di mana, nadanya apa. Jadi koneksi antara pikiran sama aktivitas. Jadi justru malah mengurangi rasa cemas kita ya. Betul. Khawatir kan ketakutan kita yang sering muncul, grogi ya. Ya, karena ini nanti Demam panggung. ya bisa begitu. Nanti ini bagus nggak ya? Jangan mikir masa depannya, jangan mikirin nantinya. Benar. Lakukan. Oh kemarin saya bagus loh, wah, besok bisa bagus lagi nggak? Nanti bisa bagus lagi nggak? Nah itu tuh, terkadang yang membuat kita groginya itu. Kadang kita ingin membandingkan masa lalu dan masa depan. Iya, Hidup kita kan melupakan juga saat begitu ini tuh. ya. Hidup kita kan juga begitu tuh. 3 masa justru kita lupakan masa yang sekarang. Masa yang sekarang. Benar. Tuh, gitu. Itu kuncinya. Jadi hadirkan sepenuhnya gitu ya. Bahwa Rian benar-benar di situ, sepenuhnya di situ, lakukan itu. Coba sekarang. Oke, Coba sekarang ya. Coba tenang dulu. Tarik napas, tenang, relax. Udah lebih lancar tadi. Gimana Kalau rasanya? tadi agak tersendat ya sekarang. Gimana rasanya? Emang jauh lebih beda sih. Oh, langsung praktek ya. Langsung Praktek dan praktek ya. hasilnya dapat. Benar. Saya dengerinnya juga ini jauh lebih bagus. Jauh lebih syahdu dengernya. Ini bukan klise ya. Bukan. Bukan. Jadi emang efeknya langsung berasa sih. Langsung berasa. Nah, saya dengerinnya juga karena memang telinga saya ngedengerin itu. Jadi langsung masuk ke hati gitu. Jadi menyentuh. Nah, itulah kualitas dari mindfulness tuh begitu. Jadi kemampuan kita untuk mendengar itu jauh lebih bagus ketimbang kita ngedengerin tapi dalam hati kita kayak ingin ada sesuatu ingin saya keluarin gitu. Nah, kadang malah seperti jadi kita itu. tidak menikmati ya. Tidak menikmati. Oh ya. Bro Wandi mungkin bisa share juga nih ke sahabat muda saya. Backgroundnya apa nih sehingga bisa mindfulness ini dijabarkan ringan-ringan seperti tadi. Oh gitu ya. Ya kebetulan saya memang dari dulu sukanya berhubungan dengan perasaan. Saya jangan sukanya main perasaan. saya berhubungannya dengan kejiwaan. Maka saya kuliah psikologi. Oh, backgroundnya psikologi itu. Nah, jadi saya kuliah di kampus terbesar, ya bukan terbesar lah, ternama lah, salah satu ternama di Jakarta gitu ya. Saya ngambil S2 psikologi di situ. Nah, kemudian saya melanjutkan lagi berlatih yaitu di salah satu negara terbesar juga di Eropa gitu. Nah, saya ke Perancis untuk berlatih belajar meditasi di sana karena ada salah satu yang orang bilang adalah the father of mindfulness. Bapak dari hidup sadar penuh itu adalah seorang Zen Master. Oh, saya tahu itu. Thai. Tahu? Thai. Panggilannya Thai. Beliau adalah seorang Zen Master di Perancis dan mendirikan sebuah komunitas berlatih di salah satu tempat gitu ya. Jadi di sana berlatih meditasi mindfulness itu di Perancis. Oh, jadi emang Pak Wandi emang udah pengen banget dari dulu buat belajar tahu lebih dalam tentang mindfulness. Iya, belajar mindfulness. Dan saya juga kaget juga ketika bayangan saya gitu ya, meditasi itu oleh orang-orang tua, suami istri gitu ya. Ternyata begitu pada saat musim liburan gitu ya. Jadi hampir 200 sampai 300 anak-anak pemuda itu kumpul di sana. Untuk latihan meditasi. Malah dari banyak negara ya. Banyak negara. Ada yang dari Italia, ada yang dari berbagai macam negara, Afrika, Amerika, Asia di situ.
luar biasa sih. Dan beragama Buddha semua. Enggak loh, di sana bukan beragama Buddha. dia emang Karena mindfulness itu sebuah proses yang saya bilang tadi, proses penyembuhan. Healing ya tadi ya. Masa- Healing dalam arti yang tepatnya ya. Iya, yang tepatnya bukan jalan-jalannya itu ya. betul. Karena setiap manusia punya masalah. Bukan orang yang beragama Buddha aja yang punya masalah kan? Semua punya masalah ternyata. Yang di luar agama Buddha pun punya masalah. Nah, mereka berangkat dari situ. Mereka punya masalah dan ingin mencari jawaban dari masalah itu. Dan mereka datang ke pusat-pusat meditasi mindfulness ini. Dan mereka, ada salah satu hal yang membuat saya takjub. Proses healing mereka itu di situ adalah salah satu di kelompok sharing kita itu ada dari 2 negara yang kita kenal. 2 negara ini memiliki energi yang cukup buruk dalam hal komunikasi. Ada dari Palestina dan Israel. Saya kagetnya di situ. Mereka Kok bisa bertemu di tempat pelatihan. tempat pelatihan dan kita berada di satu grup. Kagak bertengkar. Ya? Enggak tuh. Saya pikir mereka bawa senjata di badannya, tapi enggak. Nah, tetapi dengan latihan mindful tadi, proses healingnya di situ, proses penyembuhan luka batinnya di situ, akhirnya yang saya dengar adalah kata-kata lembut, ucapan-ucapan yang menginspirasi, ucapan-ucapan yang menyejukkan. Nggak ada kata-kata aku ingin membunuhmu, saya disakiti, nggak ada. Justru mereka mengeluarkan kata-kata yang indah. Nah, itu tadi karena kekuatan dari latihan hidup sadar itu. Sehingga membuat seseorang itu bertransformasi. Wah, itu seperti yang ada di Dhammapada tuh. Ayat 3 dan 4 kalau tidak salah, yang isinya ia menghina saya, ia mengalahkan saya, ia ingin mendominasi saya, dan itu muncul karena kebencian ya. Oh gitu. Mindfulness itu dapat mengurangi kebencian itu sehingga kita tidak mempunyai pikiran seperti itu kan. Ya karena kita di present moment seperti itu kan. Ya. Jadi ya kebencian masa lalu ya stop, bukan dibawa-bawa terus, dan kita berpikir kecemasan di masa depan. Sering begitu ya? Iya, wah, tepat sekali. Ternyata ajaran Buddha itu tak lekang oleh waktu. Ya. Nah, ini yang menarik juga di kita bahwa di ajaran Buddha itu sebenarnya kita bukan penghiburan. Kita bukan penghiburan, tapi kalau kita sudah masuk ke proses healing tadi, menyembuhkan luka batin, kita lebih ke spiritual. Nah, kita sebenarnya Buddha itu sudah mengarahkan kita bahwa kita ini ada nih, hidup kita ini memang ada kalanya kita menderita. Jadi Buddha sudah menunjukkan jalan, ini prosesnya, ini jalannya. Jadi kita ada luka batin yang harus kita sembuhkan. Nah, itu yang menarik untuk kita lakukan sebagai umat Buddha nih. Khususnya generasi-generasi apa nih sekarang ngomongnya? Generasi milenial udah lewat. Udah lewat ya. Z juga udah lewat. Udah lewat. Ini generasi apa ini sekarang nih? Kalau Rian teman-teman mendengar teman-temannya ini termasuk generasi apa ini? Yang aku tahu generasi aku Gen Z sih aku. Generasi Z. Z ya. Generasi Z ya. Nah, itu tuh. Nah, terkadang kita di generasi ini memang kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang dulu kita tidak berpikir gitu ya. Sekarang bisa cari duit melalui di rumah aja udah bisa gitu. Bahkan kita bisa, nah itu nanti tuh yang paling populer gitu ya, yang kita sering kenang metaverse gitu ya. Nah itu tuh menarik tuh nanti kita nanti boleh boleh nanti untuk saya dibahas tuh metaverse ya. Siapa lagi nanti saya akan undang untuk bicarakan hal itu. Pasti anak muda. Nah, tapi menyinggung tadi kalau bicara seperti ini kita jadi terlalu serius nih. Nah, kalau terlalu serius, apakah nanti yang muda-muda seperti saya dan Bro Rian ini jadi jaim nih kalau mindfulness? Contoh, kita kadang kan hangout di resto, cafe. Kalau mindfulness pelan-pelan, nanti orang sekeliling kita memperhatikan kita gimana nih? Nah, sebagai pemula memang kita harus berlatih di satu komunitas memang. Ya, pelan-pelan kan? Pelan-pelan. Tapi terkadang, nah ini perbedaannya meditasi tradisional dengan meditasi saat ini. Meditasi itu terkadang ada salah satu tempat nih meditasi yang boleh kita bilang di situ adalah meditasi yang nggak boleh
ngomong hanya duduk meditasi, duduk tidur makan selama 1 minggu gue bilang ngomong. Tapi akan menjadi kesulitan kita nanti nih ketika kita masuk ke dunia yang nyata. Dunia nyata, misal kita mau Karena terlatihnya tempat yang sepi dan diam ya. diam nggak boleh ngomong gitu ya. Padahal di keseharian kita rame-rame terus ya. Rame-rame terus. Nah itu tuh terkadang kita harus juga memilih metode yang tepat. Cara yang tepat untuk kita meditasi. Nah meditasi juga kita jangan menunjukkan bahwa kita sedang meditasi. Nah itu tuh meditasi. Nah itu dia, nanti dikira kita jaim nih. Jaim gitu. Iya, ada yang mau dekat sama kita. Jadi kalau kita jalan gitu ya, kalau meditasi tradisional kan angkat kaki, lepaskan. Nah kalau kita mau kerja, mau ke kantor, mau ke mall, kalau kita, orang jadi itu kesurupan. Nah itu. Tapi meditasi, tapi orang lihatnya bukan meditasi gitu. Maksudnya itu meditasi kita jangan menunjukkan bahwa hanya kita sadari saja. Jalan ya jalan. Bukan untuk show off ya. Bukan untuk show off. Kayak makan juga sama. Yang penting makan gitu ya. Kita makan, kita menyadari, tapi kita tidak ngobrol. Bedanya kita tidak ngobrol. Fokus terhadap makanan. Fokus terhadap makan. Nah kalau pas lagi makan kegigit cabai, wah itu pedes kan. Pedes tuh. Buru-buru langsung minum tuh. Nah, itu mindfulness gak tuh? Kalau misalnya, kalau kita kemampuan gitu ya, kemampuan kita untuk mindful, kita tahu terkadang kalau kita kan nggak tahu tuh. Nah itu kembali ke diri kita itu tadi. Jadi sebagai latihan kita untuk menyayangi tubuh juga itu. Tahu nih kalau usus kita, perut kita tidak menerima hal-hal yang berbau pedas. Tahu dulu, oh berarti saya harus menyadari tubuh saya tidak menerima pedas. Oh ini ada cabai, lalu saya pisahkan. Saya makan yang tidak pedas. Nah bahayanya kalau kita makan, nah itu tuh kita makan untuk makan gitu kan, makan tiba-tiba pedas, pulang ke rumah kita jadi mencret, kita jadi pencernaan kita kurang bagus. Nah itu salah satu untuk melatih mencintai tubuh. Jangan kita berbicara ingin kita dicintai terus, kita mencintai orang terus, tapi belajar untuk mencintai tubuh. Nah itu yang menarik. Terus ini Romo mungkin selain yang Om Kresno bilang, sering banget namanya kita kalau lagi makan suka kegigit sendiri, kegigit lidah gitu. Itu berarti kita emang nggak mindfulness. Nggak mindful. Nggak mindful. Nah kalau permulaan nih kita di tempat-tempat retret, justru kalau kita sedang makan kita mengunyah kurang lebih sebanyak 32 kali. Ya itu memang dianjurkan ya. Itu untuk kesehatan juga. Jadi kita mengunyah, tahu kita kan mengunyah. Jadi kita tahu rasanya pedas, asin kah, pedas kah. Jadi tahu. Nah ada salah satu saya baca juga karena ya termasuk istri saya lebih pro ke kesehatan. Salah satu profesor di Jepang itu, beliau sebagai ahli dalam enzim. Jadi itu enzim itu kan sangat membantu untuk penyembuhan tubuh. Apakah beliau Masaru Emoto? Oh bukan. Bukan ya? Bukan, siapa ya? Ada itu The Miracle of Enzyme ya. Nah itu Hiroshima apa gitu ya. Nah itu dia menjelaskan bahwa kekuatan dari enzim itu sangat membantu untuk tubuh. Nah salah satu yang saya kaget, beliau termasuk kalau orang sakit nih tidak menyarankan untuk makan bubur. Karena kalau makan bubur itu kita jadi malas ngunyah. Nah jadi beliau sarankan tidak makan bubur. Jadi karena enzim kita menghasilkan air liur kan dari lidah tuh. Ketika kita mengunyah, jadi makanan kecampur dengan air liur kita. Nah itu enzimnya di situ. Jadi sangat membantu untuk penyembuhan fisik kita. Nah maka dalam kita retret kan 32 kali mengunyah tuh. Jadi kita menyadari setiap kita kunyahan lalu kita telan. Seperti itu. Jadi kita nggak terburu-buru gitu ya. Jadi nggak gigit lidah gitu, gigit bibir gitu. Jadi kita menyadari saja dengan pelan mengunyah sebanyak 32 kali. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah punya kemampuan mindful yang bagus gitu ya, otomatis. Berarti masih bisa makan di tempat all you can eat ya? Masih. Soal waktunya terbatas 90 menit. Oh gitu. Nah, kita repot kalau makannya pelan-pelan sekali. Belum bisa menikmati yang lain, udah habis waktunya. Begitu. Oke, cukup menarik nih.
ternyata mindfulness ini banyak manfaat dan bisa dilakukan di banyak kegiatan ya. Iya. Jadi tidak harus. Nah, sedangkan kalau keseharian Bro Wandi kan, ya ini entrepreneur ini. Oh, oke. Nah itu diterapkan juga itu ke karyawan-karyawan. Iya, saya terapkan. Nah, saya juga karena berlatih ya, berlatih mindful, dan saya bisa membawa energi mindful itu ke dalam dunia kerja. Nah, saya bisa membawa itu karena karyawan yang saya didik, yang saya bina, tentu saya menghindari konflik-konflik yang terjadi. Jadi saya menghindari untuk tidak marah ke pegawai, tapi saya bisa membedakan mana tegas, mana marah. Karena tegas itu untuk apa ya? Untuk supaya pegawai kita lebih disiplin. Tapi kalau marah respect ya. ada respect. Tapi kalau marah terkadang, apalagi kalau kondisi pegawai kita tuh lagi capek gitu ya, terus kita marah gitu, dia bisa jadi marah balik ke kita, atau dia bisa jadi sakit di hatinya. Dendam ya. Jadi dendam gitu. Nah itu saya coba menghindari. Nah, jadi praktek mindfulness yang saya lakukan ketika di dunia kerja gitu ya. Jadi saya harus kembali ke latihan saya. Saya harus mengeluarkan ucapan yang tidak menyakiti orang. Saya harus dengerin pegawai juga gitu ya. Seperti itu sih. Jadi karena ya cukup lumayan banyak ketika untuk untuk meeting, rapat gitu ya. Jadi saya harus bisa mana ketegasan dan mana kemarahan. Gitu. Nah, yang menarik adalah latihan saya akhir-akhir ini justru ketika saya ingin marah, saya tidak mencari tempat. Saya ingin marah nih, saya tidak ingin mencari tempat untuk berdamai dengan marah, tetapi saya menggunakan energi kemarahan itu menjadi objek mindful saya, objek meditasi saya. Jadi marahnya berkesadaran. Jadi saya tahu nih. Benar itu. Iya, menarik juga ya. Marahnya berkesadaran, tapi tidak marahin orang itu. Tidak, tapi saya malah menjadikan saya aware nih, saya mau marah. Oke. Jadi aware, saya mau marah, saya menjadikan energi kemarahan itu menjadi objek meditasi. Oh ya, saya mau marah, tarik napas, mau marah, keluar napas, mau marah. Nah, jadi dengan energi, jadi saya bilang energi mindfulness itu seperti cahaya. Jadi semakin menyinari kemarahan saya, jadi saya semakin jernih. Jadi saya kenapa marah? Ternyata saya semakin jernih karena ternyata saya lapar. Ternyata saya kurang tidur. Oh, sumber kemarahannya ketemu jadinya. Karena energi mindfulness tadi membuat saya menjadi jernih, menjadi lebih tahu sumber kemarahan saya. Jadi saya tidak menyalahkan orang lain. Nah, dengan kemampuan belajar meditasi mindfulness ini membuat saya lebih aware. Kenapa saya marah? Kenapa saya bisa marah? Nah, setelah disinari dengan energi mindfulness ini, dengan cahaya itu, sehingga saya nggak jadi marah. Saya jadi tahu, karena ini saya tahu ini, saya kurang tidur. Saya tahu nih, saya ini kurang tidur, terus lapar lagi. Jam 12 belum makan gitu kan, saya tahu nih. Nah, akhirnya saya diam sejenak, lalu saya ngomong ke mereka bahwa ini yang kamu lakukan ini kurang tepat. Ini yang kamu lakukan ini salah. Lakukan dengan SOP. Nah, jadi surat sakti saya adalah SOP itu. Ini SOP-nya begini, begini. Kamu harus lakukan begini, begini. Tanpa saya harus bentak-bentak, saya harus marah di situ. Jadi marah berkesadaran memberikan solusi ya. Solusi. Bukan membuat orang menjadi tertekan. Betul. Kan biasanya kalau kita kan marah dulu baru mikir ya. Kan ngomong dulu baru mikir biasanya. Orang udah keburu sakit hati kan. Orang udah keburu sakit dimarahin. Tapi kalau bedanya orang yang berlatih mindfulness itu dia mikir dulu baru ngomong. Jadi energinya beda. Jadi dia berpikir dulu, dia menyadari marahnya dulu, dia tahu dia marah, baru dia akan ngomong. Bahwa kalau dia ngomong nanti orang akan sakit hati, kalau saya ngomong akan jadi musuh. Nah itu bedanya. Jadi energinya beda. Tapi kadang mungkin kayak aku pun sendiri kalau misalkan emang lagi emosi, mau marah, emang lagi pengen marah ke seseorang, itu tuh aku sadar gitu, emang aku lagi marah, aku mau marah gitu ke dia. Itu kalau kayak gitu cara ngatasinnya gimana?
Bang Andi. Sadar gitu ya. Iya, marah tapi emang aku sadar gitu. Cuman aku emang mau marah gitu. Mau marah. Iya. Nah, ya itu memang harus belajar sih. Belajar untuk mengenali dulu. Nah, di dalam praktek Buddhism itu kita tuh diarahkan Buddha untuk mengenali dulu. Itu tahapnya. Kita mengenali dulu. Jadi awareness kita, kesadaran kita tahu dulu bahwa saya sedang marah. Oh, saya sedang marah, kenali dulu. Sama seperti seorang ibu. Kita belajar ya dari seorang ibu bagaimana cara mereka menenangkan bayinya. Nah, saya teringat oleh guru Master Jan itu, jadi kemarahan itu ibaratkan seorang bayi. Jadi ketika bayi itu menangis, yang dilakukan seorang ibu itu bukan memarahi anaknya sedang menangis. Bayinya digendong dulu, tahu dulu nih bayinya sedang menangis. Bayinya sedang menangis, digendong, akhirnya lama-lama dengan kehangatan itu, kehangatan seorang ibu. Nah, kita sebagai praktisi mindfulness juga butuh energi itu. Energi mindful itu untuk mengenali kemarahan kita. Setelah kita mengenali kemarahan, baru kita menggendong marah itu. Jadi kita gendong kemarahan itu, bukan menolaknya, bukan melampiaskannya, bukan membuang bayi itu gitu ya, bukan membuang marah itu, tapi kita menggendong marah itu, lalu kita transformasikan kemarahan itu dengan energi sadar penuh, dengan energi mindfulness itu. Jadi kenalan dulu ya dengan rasa dulu. marah ya. Kenalan dulu. Iya, karena terkadang kita ngikuti aja sih marah itu ya. Iya. Kita ikutin marah itu, kita seolah-olah ini ada juga loh yang bangga dengan marah. Saya marahin dia loh tadi gini-gini. Tanpa disadari, ternyata dia sebenarnya sedang memelihara kemarahannya. Sedang memupuk kemarahannya. Hati-hati nanti kalau kita terlalu sering marah-marah bisa jadi meledak. Jadi seperti Gunung Merapi, dia menyimpan lava ya. Menyimpan yang lava. Bisa pecah besar sekali. Besar sekali, dan itu bisa membahayakan orang-orang sekitarnya. Yang tidak pernah, mungkin kebanyakan dari kita tidak pernah menyadari, berpikir bahwa sesuatu yang dilepas artinya sudah selesai. Sudah selesai. Padahal belum. Padahal belum. Nah, itu ada salah satu juga waktu saya belajar di psikologi, ada salah satu teori juga kalau kita marah, kita harus ke kamar. Kita ambil bantal, kita gebuk-gebuk bantalnya. Oke. Lalu ada teori yang bilang ketika marah, dia lari ke hutan, kemudian teriak, gitu kan? Justru itu malah memperkuat kemarahan itu. Oh. Ya nanti kalau pertama, Memberikan energi soalnya ya. Iya, pertama ke kamar kan ya? Iya. Ke kamar, bantalnya digebuk, dipukul gitu ya. Karena energinya sudah kuat, terbiasa untuk memukul bantal nih, nanti bisa-bisa orangnya dipukul. Nah itu bahaya. Jadi sebetulnya itu lagi latihan ya. Latihan untuk marah lebih dasar, lebih untuk marah dahsyat lagi. Betul. Nah itu yang bahayanya itu. Tapi sekali lagi mindfulness ini tidak membuat kita menjadi orang jaim ya, seperti yang tadi saya tanyakan. Justru mindfulness itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita seperti Bro Wandi kan masih bercanda ya, kita masih bercanda ya. Masih bercanda. Soalnya khawatir nanti sahabat muda kita ini, waduh kalau mindfulness ini saya nggak bisa bercanda lagi. Saya berbeda dengan yang lain. Bagus sekali. Ketika kita berteman juga, kadang kan bisa dengan kemampuan kita tadi gitu ya, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Mana yang membuat tubuh saya sakit, mana yang tidak, kan jadi tahu. Jadi kayak memunculkan kemampuan kita untuk lebih menyayangi tubuh juga bisa. Lebih memilih pergaulan gitu ya. Jadi kalau misalnya, kan kasihan kadang kita kan kalau mabuk-mabukan misal obat gitu kan tubuh kita yang kasihan. Tubuh kita yang kasihan. Jangan kita berpikir saya lagi sedih, tapi lebih kepada kasihan tubuh. Karena anggota tubuh kita itu kan memberikan kita kehidupan 24 jam. Justru itu yang, nah dari mana kita bisa tahu itu? Latihan mindfulness itu. Jadi kita lebih tahu, oh paru-paru menyiapkan saya kehidupan 24 jam. Oh jantung menyiapkan kehidupan saya 24 jam. Menyadari organ kita ya. Organ kita itu awareness, itu mindful, lebih ke situ. Ya. Maka ada praktek mindfulness untuk penyembuhan, untuk kesehatan juga ada.
Tapi kalau latihan nanti mindfulness bukan berarti meditasi yang di wihara seperti yang disampaikan Bro Rian ini ditinggalkan ya, tidak Iya, ya? tidak ditinggalkan. Justru saling melengkapi. Saling ya? melengkapi. Jadi kita siap mau di tempat sepi atau tempat ramai, kita udah ready ya. Sudah ready, kita udah tenang, kita tidak terpengaruh. Kadang ada yang saya biasanya meditasi tempat tenang gitu ya. Nah, ini yang coba kita perbaiki lah. Jadi seorang orang jadi nggak takut gitu ya. Meditasi kan lebih identik dengan apa? Kejauhan dari duniawi lah, gitu ya. Iya. Kadang jauh dari duniawi gitu. Iya, iya. Karena biasanya banyak orang berpikir spiritual itu akan menjauhi kita dari kehidupan duniawi. Duniawi ya, betul. Padahal salah satu guru saya pernah mengungkapkan masalah akan menjadi masalah kalau kita nggak pernah latihan. Nah, ini mindfulness meditasi ini kan latihannya ya. Latihannya. Jadi ketika masalah itu datang, tentunya bukan menjadi masalah lagi ya. Seperti tadi rasa marah, mungkin rasa sedih, tadi rasa grogi. Iya, tapi kalau udah latihan, udah lebih pede ya. Lebih Bisa pede. meningkatkan pede berarti ya. Lebih pede. Wah. Nah, ya termasuk saya juga, saya tidak ada background public speaking, saya tidak ada background sebagai apa gitu ya, tapi karena jadi saya tahu nih ketika saya lagi ceramah atau lagi ngisi di mana gitu ya, saya hanya, nah ini bedanya gitu ya, berbagi hasil latihan itu beda. Jadi kayak misalnya main saksofon ini kan latihan daripada dia membicarakan latihan orang gitu. Dia bagus gini-gini, tapi ketika si Rian berbicara berbagi tentang apa yang dia alami, apa yang itu lebih jauh lebih apa ya, natural. Lebih tenang ya, lebih natural dibanding kamu berbagi mengutip dari buku ini. Nah itu bedanya di situ. Jadi saya bisa praktek itu, jadi berbagi latihan, berbagi pengalaman gitu ya, dengan tenang gitu, enjoy aja sih, dengan enjoy. Ya, jadi nggak ada yang kamuflase. Iya, nggak ada. Ya, terkadang kita punya sahabat kan kamuflase. Tadi istilah jaim tadi, akhirnya untuk terlihat baik, nah, akhirnya ditutup-tutupi. Tapi kalau dengan mindfulness, kita terbuka apa adanya ya. Terbuka apa adanya. Jadi, ya kan kadang kita melihat sampah kan tidak berguna gitu. Ya. Kadang kalau kita melihat secara mendalam, sampah itu kan bisa menjadi bunga. Kita olah kan. Nah begitu juga kita juga dalam diri kita bergaul pun juga demikian ya. Kita bergaul di tempat-tempat yang, artinya kalau saya nggak menolak mana teman yang saya harus pilih, saya nggak memilih teman. Tapi saya bisa bergaul dengan siapa aja. Tapi saya belajar untuk saya tidak dirubah oleh lingkungan. Tapi saya pengennya saya merubah lingkungan. Nah, dengan kemampuan itu, belajar itu tadi. Misalnya, wah saya nggak mau nih sama teman-teman itu, nggak mau nih. Nggak apa-apa, masuk aja. Bergaul dengan mereka, masuk. Tapi kan dengan Rian yang sudah belajar mindful, dia lebih terjaga omongannya, lebih terjaga sikapnya, kan gitu. Tapi nggak jaim, nggak. Tetap bergaul dengan teman-teman. Seperti itu. Jadi emang tahu batasannya. Tahu batasannya, gitu. Saya tambahkan lagi tehnya biar kita bisa minum berkesadaran. Nah, begitu tuang juga praktek tuh. Ya ini pelan-pelan. Bro Kresno juga praktek mindful. Jadi nggak tumpah, nggak sampai keluar dari gelas gitu. Nah, coba kalau kita misalnya lagi tuang gitu, tapi masih ngobrol gitu, nggak fokus, tiba-tiba penuh gitu. Langsung praktek. Terima kasih. Sama-sama kita minum dulu. Lebih nikmat. Rasa pahitnya dirasakan. Lebih berasa. Ya. Oh ini berarti pahitnya meningkat. Kalau tadi pahitnya nggak terlalu pahit. Ringan, light ya. Ya, kalau ini udah strong pahitnya. Cukup menarik nih, ini diskusi kita walaupun pagi hari, ini sesuatu yang membangkitkan pengetahuan kita. Ya, kalau mungkin saya tahu sebatas teori, nah ini salah satu praktisi yang tepat kita diskusi ya bro ya.
jadi tercerah. Bro Rian ada mau ditanya-tanya lagi kan? Ini entrepreneur yang sibuk juga ini. Karena beliau harus sebagai praktisi, sebagai entrepreneur, dan sebagai kepala rumah tangga kan. Nah ini harus bisa bagi-bagi waktu juga. Ya mungkin kayak yang tadi Om Presma bilang, Pak Wandi kan banyak nih kegiatannya, dan cara ngebagi fokusnya itu agar setiap kegiatannya dijalani dengan mindfulness tuh gimana? Enjoy sih. Enjoy. Jalanin aja. Present moment ya. Ya mungkin itu ya. Ya karena memang apalagi kalau di rumah gitu kan ada baby juga. Kebetulan baby lagi lucu-lucunya gitu. Kapan kita harus menghadirkan sukacita sama keluarga gitu ya. Kayak tadi lagunya Hadirkan Cinta gitu ya. Sedikit tadi hadirkan cinta kita harus belajar untuk menghadirkan cinta di keluarga kita, tempat kerja kita gitu ya. Jadi saya membagi waktu itu, apalagi saya juga di organisasi MBI ini, saya di pusat ada anggota lembaga kepanditaan pusat juga, dan di DKI saya juga lembaga kepanditaan DKI. Jadi ya harus bagi-bagi waktu, dan juga di toko juga banyak ya outlet-outlet yang harus saya evaluasi, harus saya kunjungi, harus saya cek. Sekarang sudah 4 atau 5 outlet? Sekarang sudah 4 outlet ya. Sudah 4 outlet toko ya, bakery lah sama minuman. Jadi kita nanti bisa mampir mindfulness eating, bakery-nya, mindfulness drinking, kopinya ya. Sekarang teh, nanti kopi. Seperti itu. Ya enjoy aja sih, nikmatin. Jadi terkadang ya namanya kita kan manusia gitu ya. Kadang latihan kita bisa turun, kita harus ngecas. Nah itu seorang praktisi itu juga harus ngecas. Jangan pikir seorang praktisi itu sudah hebat. Tidak. Kadang-kadang baterai kita bisa low. Nah makanya saya bilang tadi, saya tahu nih saya lagi marah. Berarti itu baterai kita lagi low. Jadi energi itu bisa, karena itu alami, tergantung yang saya bilang energi positif kita mana yang dominan banyak. Makanya kalau kita terlalu sering menyirami energi negatif tadi, terlalu kita sering sedih, terlalu sering marah, depresi gitu ya. Jadi kita semakin sedikit kapasitas kita untuk menikmati kebahagiaan itu. Itu menghabiskan baterai kita malahan, perasaan-perasaan itu ya. Betul. Jadi kita perlu latihan lagi. Kita ngecas lagi, meditasi, minimal kita di rumah 5 menit, 10 menit latihan lagi. Kalau mendapatkan energi yang cukup besar, kita harus masuk komunitas lagi. Komunitas latihan lagi. Masuk ke retret, ke tempat retret, itu kita bisa terasa lagi energinya. Jadi pulang-pulang terasa segar lagi. Seperti itu. Kita butuh cas, kita butuh latihan terus-menerus. Seperti Buddha, walaupun Buddha mencapai kebudaan dan mencapai penerangan sempurna, meditasi tidak pernah ditinggalkan. Selalu meditasi. Makan juga beliau dengan mindful. Berjalan pindah patah, beliau juga dengan mindful. Kemudian mengajarkan dhamma juga dengan mindful. Mendengarkan murid-muridnya bercerita juga beliau dengan mindful. Jadi kita sudah lihat praktek Buddha itu dari bangun pagi sampai tidur pun beliau mempraktekkan mindful. Gitu. Nah, kalau tadi kita present moment bukan berarti kita tidak memperdulikan future ya atau masa depan ya. Betul. Tapi kita lebih prepare untuk future-nya ya. Lebih prepare. Ya, lebih persiapan dibandingkan rasa cemas ya. Nah, ini yang terkadang kita ada satu pertanyaan, gimana Pak kalau misalnya present moment, apakah saya boleh memikirkan masa depan? Apakah saya boleh planning? Tentu saja boleh. Tapi planning itu kita hadirkan saat ini. Apa yang kita ingin lakukan, kita hadirkan, kita lakukan saat ini. Bedanya itu, kita membawa masa depan itu di saat ini. Ya. Jadi misalnya kita pengen, misal dunia kerja gitu ya, saya pengen buka outlet 4 gitu ya. Saya harus benar-benar membawa outlet itu di saat ini. Artinya gini, jadi kalau misalnya saya ingin membuka outlet yang baru dan lain sebagainya, saya harus membuat actionnya, saya harus membuat planning, saya sadari planning ini, langkah dan saya untuk tahu mewujudkannya langkah itu, dan saya harus membuat saat ini kan, betul dong, saya membuat saat ini langkah-langkahnya seperti apa,
dan saya harus fokus memperbaiki kualitasnya juga. Harus seperti apa ya hari ini kan, bukan besok saya kerjain, tapi saya lakukan hari ini. Untuk apa? Untuk masa depan, untuk besoknya. Tapi saya lakukan hari ini. Gitu bedanya itu. Wah, menarik loh. Apalagi kalau untuk cari pasangan, Dorian udah punya pasangan, pacar? Belum. Nah, itu bisa diterapkan ya. Oh bisa. Caranya. Biar ideal maksudnya ketemunya. Ya. Kan terkadang kita berpikirnya jauh ke depan dan kita terjebak di masa depan. Wah, kalau tidak tercapai saya kecewa. Oh, tercapai saya bahagia. Iya, betul. Padahal itu sifatnya fana ya. Apa bukan fana, maksudnya baru berandai-andai, ilusi ya, benar, ilusi. Iya. Tapi kita sudah munculkan emosi itu sekarang ya. Itu yang kurang tepat justru ya. Iya, itu kurang tepat. Iya, itu menarik. Saya juga sering sih ketika di komunitas-komunitas pemuda sering saya menyampaikan bahwa kita aware gitu ya, kita hati-hati ketika kita mencintai seseorang, pasangan itu terkadang kita itu terjebak pada persepsi. Ya kan? Terjebak pada persepsi. Kita tuh mencintai seseorang tetapi kita mencintai persepsi kita sendiri. Nah, benar. Nah, ya kan? Jadi kayak saya ingin mencintai dia tapi persepsi saya tentang misalnya tentang si A gitu. Wah, si A kalau saya pacaran dengan dia nih, wah, saya happy nih. Dia harus begini nih. Saya harus begini nanti, kita harus begini nanti. Jadi kayak belum kita sudah ingin ingin berhubungan dengan persepsi kita. Tanpa kita tahu dia apa adanya. Nah, ini yang bahaya. Nah, awalnya kita mencintai dia karena persepsi itu. Nah, ketika di tengah jalan, nggak sesuai nih dengan persepsi kita. Akhirnya apa? Kita menolak. Kita marah, kita kecewa dengan hubungan ini, karena dia hanya mencintai persepsi dia. Gitu. Jadi ini kita terjebak persepsi ya, bukannya harapan ya. Harapan tetap ada, hanya saja persepsi ini sudah kita bawa justru yang saat ini ya. Dan kita terjebak ya di situ ya. Maka kalau kita ingin mencintai itu ya dalam agama Buddha itu cinta itu dibahas juga. Cinta itu lahir bukan karena nafsu fisik. Cinta itu yang dijelaskan oleh Buddha adalah cinta itu lahir dari pengertian. Jadi mengerti. Jadi kita mencintai pasangan kita mengerti dulu dia ini bagaimana, karakter dia bagaimana, dia pemarah enggak, dia kalau introvert enggak, extrovert enggak. Kalau orangnya tidak suka jalan-jalan keluar lalu kita memaksa dia untuk yuk kita nonton, yuk kita jalan, pasangan kita kan introvert. Dia lebih ke dalam, dia nggak suka di luar. Lalu kita kecewa. Ya kan? Kita kecewa kan? Ngapain sih lu ngajak nonton nggak mau? Gua malu orangnya. Nah, kita harus tahu. Cinta itu lahir dari pengertian, maka kita tidak akan terjebak. Nah, itu loh. Tapi sekali lagi, mindfulness ini tidak merubah sifat dasar kita ya. Misalnya kalau Bro Rian orang yang ceria, mindfulness ini bukan menjadikan dia menjadi orang yang pendiam ya. Tidak. Justru menjadi aware gitu ya. Kayak misalnya gitu kan, pasangan kita gitu ya, Rian punya cewek misalnya, nanti dia sedang bersedih, dia sedang menderita misalnya. Nah, ketika kita menjadi orang yang egois, kita menjadi orang yang ngapain sih lo begini, kayak anak kecil aja gitu kan. Benar nggak sih? Padahal kita justru lebih sensitif harusnya. Harusnya sensitif. Nah, latihan mindfulness itu mengarahkan kita untuk aware terhadap pasangan kita. Lo ngapain? Lo kenapa sih? Kan gua kan pacarnya lo nih. Coba dong bagi apa penderitaan kamu. Gua bisa bantu lo nih. Kan gitu. Saya kan hadir menjadi pacar kamu untuk membantu kamu. Jadi kalau lo punya masalah, cerita aja. Kalau kita kan enggak biasanya. Kalau WA nggak dibales, apa nih gitu kan? Centang satu, kenapa nih? Jangan-jangan dia pergi main sama temen nih. Nah, itu persepsi lagi ya. Persepsi lagi. Langsung kepikiran. Tiba-tiba marah, berantem kan? Nah, gitu. Menarik. Cinta malah melahirkan penderitaan. Itu tuh orang bisa begitu. Cinta itu buta katanya. Cinta itu melahirkan penderitaan karena itu. Karena cinta bukan lahir dari pengertian. Coba kalau cinta lahir dari pengertian, mengerti nih satu sama lain. Saya pikir sih ya akan menghasilkan hubungan yang baik sih. Wah, ini manfaat mindfulness ini
bukan hanya untuk diri kita, tapi orang sekeliling kita juga akan dapat merasakan ya. Merasakan. Ya kan, kita selain sensitif terhadap sekeliling, sekeliling juga dapat merasakan energi ya tadi. Seperti tadi, komunitas saja bisa mencas diri kita. Betul. Dan kita juga mencas orang-orang yang dalam komunitas itu. Betul. Nah, jadi saling memberi ya, bukan saling meminta ya. Saling meminta. Ya, karena ya saya tidak hanya berbicara gitu, tapi pada saat awalnya gitu ketemu dengan ya mantan pacar istri saya sekarang gitu, karena termasuk beliau adalah salah satu orang yang introvert karena punya fisik yang berbeda. Artinya dulu ada tiroid ya. Nah, orang hipertiroid itu emosinya kan nggak stabil. Tiroid itu nggak stabil loh. Dia bisa marah, dia bisa nangis, dia bisa nggak, bahkan dia kan kuliah dulu. Sempat beliau tidak mau masuk kuliah gara-gara emosinya nggak stabil. Jadi bayangkan loh penderitaannya kuliah tapi dia nggak mau kuliah, malu sama temennya. Nah, akhirnya beliau sudah berobat juga ke dokteran gitu ya. Nah, saya hadir untuk dia. Tadi saya mengerti dia punya penderitaan itu. Dia punya penderitaan itu dan saya punya harapan. Saya harus mentransformasikan penderitaan dia. Nah, saya ngajak dia untuk meditasi juga, mindfulness ini, karena tiroidnya kan ada di leher waktu itu. Emosinya nggak stabil. Dia bisa marah, saya aja kadang-kadang marah gitu. Belum menikah, dia kan tiba-tiba marah, saya nggak ngerti. Tiba-tiba marah aja, diem aja. Bayangkan seorang tiba-tiba didiemin aja kan. Didiemin, marah, saya nggak tahu apa-apa. Ini saya salah bikin apa? Saya ini salah apa gitu ya. Nah, itu penderitaan orang yang tiroid. Akhirnya dengan nggak tahu, mungkin dengan kondisi dia juga, tapi setelah di laser juga itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Tapi setelah meditasi, ikut mindfulness gitu, kita ke Hong Kong, kita ke Thailand bersama dengan istri belajar mindfulness. Yang terjadi adalah tiroidnya normal. Setelah ke dokter nggak jadi di laser, setelah ke dokter dulu di Royal Taruma, dokter juga sempat kaget karena tiroidnya normal. Takutnya dokter itu ke hyper lebih parah lagi kan. Akhirnya normal dan kondisinya juga stabil. Nah, dan dia juga dengan energi mindfulness itu dia bisa menyadari ternyata dia marahnya, dia tahu kenapa marah. Dulu sebelum latihan mindfulness dia marah-marah aja. Karena dengan hormon yang tidak stabil tadi, tiroid itu. Nah, jadi kalau orang tiroid itu hormonnya nggak stabil. Nah, jadi saya bantu dia, akhirnya ya belajar meditasi mindfulness, tiroidnya jadi normal dan emosinya juga lebih stabil. Itu nah, sih. ini yang namanya healing beneran ini ya, healing ya. Itu healing. Bukan healing-healingan ya. Bukan yang jalan-jalan. Ya. Wah, termasuk mantap sekali ini. Ya, istri saya termasuk healingnya sudah berhasil lah. Sudah berhasil untuk healing dari segi emosionalnya, dari segi fisiknya. Gitu. Bro, dia ada lagi kan? Kalau tidak ada, mestinya kita tidak boleh ganggu waktunya Bro Wandi. Karena mungkin beliau harus ngecek sibuk. Mungkin nanti suatu saat kita berkunjung ke outlet beliau. Ya, silakan. Ya, atau kita undang lagi beliau kemari. Ada di Jakarta Barat, ada di Jelambar, Jakarta Timur, di Rawamangun, ada. Jakarta Selatan, di Senopati ada. Namanya apa? Oh, boleh sebut brand di sini. Boleh. Boleh. Ini kan kita saling melengkapi, kan komunitas. Oh kita. Gitu, komunitas. Ya, kalau saya bergerak dengan istri itu bergerak di bidang bakery dan coffee shop. Jadi bakery kita brandnya namanya Cokban Jakarta. Ya, Cokban Jakarta. Brand ini brand kita sendiri dari 2000. Kita sebenarnya 2017 kita sudah mulai. 2018 kita sudah mulai. Jadi kita brand Cokban Jakarta, dan kalau kopi kita Momen Ngopi. Outlet kita ada di Jelambar, Jakarta Timur di Rawamangun, Jakarta Selatan di Senopati. Di Tangerang juga ada. Di Tangerang ada ya, kita di Gading Serpong. Serpong Blasting ya. Ya, ini next project Bintaro. Nah, dari titiknya di Tangerang. Ya. Boleh Tapi sebagai teaser dapat gratis. Boleh. Saling memberi. Memberi itu bahagia. Iya, tapi juga kita harus memberi uang artinya kan. Bayar. Baik, terima kasih nih Bro Wandi waktunya. Tadi Bro Rian sudah terjawab semua ya. Jadi
jangan buru-buru minum, makan juga jangan buru-buru. Tapi tidak merubah sifat dasar kita. Yang pasti kita menjadi sensitif terhadap sekeliling. Iya, Dan betul. kita juga dapat mungkin akan merasakan energi dari orang-orang sekeliling kita. Jadi kita bisa membedakan ini orang yang sebagai teman biasa atau sebagai sahabat, teman yang baik kan ya, seperti itu ya. Baik, wah tadi lupa saya mengucapkan salam. Nah, kenapa? Tadi kan Bro Wandi sudah menjabarkan nih ada aktif di organisasi Buddhis. Nah, sebagai akhir saya mengucapkan salam. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah diundang ke sini. Terima kasih juga Pak Wandi. podcast yang luar biasa. Baik, terima kasih. Mau dihabiskan tehnya, mau ditambah lagi? Ya. Oke, sudah cukup. Cukup. Nah, saya kira malah belum habis.